Benih Rahasia Sang Pewaris episode 47. Bagaimanapun, dia masih bisa mengingat tatapan Kenzo yang mengancam tadi malam, seolah-olah dia adalah seekor binatang buas yang ingin melahapnya hidup-hidup. Jadi, dia yakin bahwa Kenzo adalah pengagum Shira. Karena kita tinggal berdekatan, jangan lupa beritahu aku apa yang kau butuhkan, Shira. Ongki menggaruk kepalanya, terpesona oleh paras cantik Shira, karena menurutnya Shira cantik, meskipun Shira sudah menjadi seorang ibu. Faktanya, saat Ongki pertama kali menatap Shira, ia sangat tertarik dengan keanggunan dan keanggunannya. Bagaimanapun, wanita menawan seperti Shira paling menarik bagi pria yang jarang bersosialisasi. Baiklah. Ngomong-ngomong, jam berapa kamu berangkat kerja? Apa kamu mau aku antar ke kantor? Soalnya itu juga bisa membantumu menghemat biaya perjalanan, tanya Shira. Mata Ongki berbinar saat dia tersenyum bahagia dan menjawab, tentu saja, tapi aku akan membayar bahan bakarnya atau sesuai dengan jarak tempuh yang ditempuh. Shira menertawakannya dan berkata, tidak perlu. Aku sedang menyetir ke kantor, jadi tidak akan merepotkanku untuk menjemputmu di sepanjang jalan. Tidak mungkin. Kau membuatku dalam posisi sulit untuk menerima tawaranmu. Ongki bersikeras agar dia membayar bahan bakar mobilnya. Baiklah kalau begitu, bayarlah untukku setiap bulan saat aku mengisi bensin mobilku. Baiklah. Kalau begitu aku akan membayar bahan bakarmu, desak Ongki. Shira tersenyum dan berkata, tentu saja, saat kita kebetulan mampir di pom bensin. Karena mengira peluang mereka untuk mampir ke pom bensin itu kecil, Shira bersedia mengantar Ongki ke kantor karena ia ingin ditemani agar ia tidak merasa bosan. Pada saat itu, telepon Shira yang terhubung dengan audio mobilnya berdering, dan nama si penelepon membuat hatinya hancur saat melihatnya. Serius, Kenzo? Kenapa dia meneleponku? Karena tidak ingin menjawab panggilan itu, dia membiarkan teleponnya berdering sementara Ongki sekilas melihat nama si penelepon, Presiden Wiharja. Apakah dia bosmu? Ya. Dia memang begitu. Kalau begitu, cepatlah angkat teleponnya. Ongki merasa khawatir pada Shira. Shira pun menunjukkan gerakan tenang kepada Ongki dan mengangkat telepon. Halo, Presiden Wiharja. Ada apa? Di mana mobilmu? Suara pria itu bergema di dalam mobil. Aku bawa. Aku sedang dalam perjalanan menjemput anakku, jadi kalau tidak ada yang penting. Hati-hati, Shira. Teriak Ongki karena mobil Shira hampir menabrak kendaraan lain. Shira segera menekan rem darurat, menyadari bahwa dia tidak boleh membiarkan dirinya terganggu saat mengemudi. Siapa pria di mobilmu? Tanya suara di telepon yang bergema di dalam mobil. Aku sedang menyetir sekarang, Presiden Wiharja, jadi ini bukan waktu yang tepat untuk bicara. Sampai jumpa, jawab Shira dengan tegas, kehilangan kesabaran dan memberitahu pria itu bahwa dia akan segera menutup telepon. Sementara itu, Ongki bingung dengan situasi yang terjadi, tidak bisa menahan rasa penasaran tentang hubungan antara Shira dan bosnya. Mengapa bosnya begitu marah setelah mendengar suaraku? Shira, kalau kau berani, sebelum Kenzo sempat menyelesaikan kalimatnya, Shira sudah menutup teleponnya. Namun, tiba-tiba dia menerima panggilan lagi dari pria itu. Saat Ongki bertanya-tanya mengapa bosnya menelepon lagi, dia mendengar balasan Shira yang mengejutkan, jangan repot-repot mengangkatnya. Biarkan saja teleponnya berdering. Ongki tercengang mendengar pernyataan Shira,
tetapi kagum dengan keberanian Shira untuk membiarkan panggilan bosnya tidak dijawab. Rasa hormatnya terhadap Shira semakin tumbuh ketika Shira kemudian mengubah ponselnya ke mode senyap. Sementara itu, Kenzo terlihat dengan tatapan mata gelap di tempat parkir bawah tanah. Aku hanya terlambat beberapa menit, dan Shira sudah pergi dengan pria lain di mobilnya. Siapa pria itu? Kenapa dia memanggilnya Shira, bukan Nona Nugraha, seolah-olah dia adalah pacarnya? Yang lebih buruk, dia berani menutup teleponku. Apakah aku mengganggu hubungannya dengan pria lain? Memikirkan hal itu, Kenzo mengepalkan tinjunya, merasa cemburu pada pria yang bersama Shira karena menurutnya Ongki sedang bersenang-senang dengan wanita yang dicintainya, seperti yang dia lakukan tadi sore. Dikuasai oleh kecemburuannya, dia mulai merasa gelisah dan gelisah. Membayangkan pria yang bersama Shira menikmati senyum manisnya saat ia mengemudi, Kenzo menelepon asistennya, Firdaus, dan memintanya untuk menjemputnya. "Ayo jemput aku." Firdaus segera menuju mobilnya dan melaju dari Wiharja Group. Tepat saat dia memarkir mobilnya dan hendak keluar untuk membukakan pintu bagi bosnya, Kenzo sudah masuk, memancarkan aura kemarahan dan kekecewaan. "Aku ingin tahu siapa yang membuat bosku kesal." Setelah mengingat-ingat wajah-wajah dalam benaknya, dia tidak bisa memikirkan orang lain selain Shira. "Mulailah mengemudi sekarang. Kita menuju ke daerah tempat tinggal Shira." Suara pria itu terdengar dari kursi belakang, seperti yang diharapkan. Sementara itu, Shira, yang berhenti di luar taman kanak-kanak putranya, bersin saat merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Karena itu, dia bertanya-tanya apakah ada yang menjelek-jelekkannya di belakangnya. Sementara Ongki menunggu Shira kembali bersama putranya, anak itu gembira melihat mobil baru ibunya. Tak lama kemudian, mereka masuk ke dalam mobil, tetapi untuk menemani anak laki-laki itu, Ongki memutuskan untuk duduk di kursi belakang bersamanya. "Ayo pergi. Waktunya makan malam." Khawatir akan keselamatan putranya, Shira merasa harus membelikan kursi berpengaman untuknya sesegera mungkin. Pada saat yang sama, anak laki-laki itu mulai akrab dengan Ongki, menyukainya karena dia tampak memperlakukan ibunya dengan baik. Tak lama setelah itu, Shira pergi ke restoran dekat tempat tinggal mereka bersama Ongki dan putranya. Setelah duduk di meja makan, Ongki langsung terpesona saat menatap ibu muda nan cantik itu. Menurutnya, tidak ada pria yang bisa menolak pesona dan kasih sayang keibuan Shira saat menatap putranya. Saat itu, Ongki perlahan kehilangan keberanian untuk menatap senyum Shira karena takut Shira akan mengetahui perasaannya. Ketika Shira membayar tagihan di kasir, dia meraih ponselnya dan terkejut melihat 28 panggilan tak terjawab di ponselnya. Saat melihatnya, dia melihat nama yang sama untuk setiap panggilan, Kenzo. Ada apa dengan pria ini? Apakah dia sudah gila atau bagaimana? Mengapa dia menelepon berkali-kali? Tunggu sebentar. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Tetapi jika memang ada sesuatu yang mendesak, pengawalnya pasti akan melindunginya, jadi aku tidak melihat bagaimana keselamatannya bisa terancam. Setelah membayar tagihan, Shira kembali ke tempat duduknya sesaat sebelum keluar dari restoran. Kemudian, Shira mengantar mereka kembali ke tempat parkir bawah tanah di area perumahan mereka. Setibanya di sana, mereka disambut oleh pemandangan sebuah mobil mewah berwarna hitam yang tampaknya telah menunggu di sana entah sudah berapa lama. Di sisi lain,
Pria di dalam mobil itu dapat mengenali BMW yang dikenalnya sebagai milik Shira bahkan sebelum ia melihat nomor registrasi kendaraannya. Halangi dia. Sementara itu, Shira hendak mengemudikan mobilnya ke tempat parkir, tepat ketika sebuah mobil hitam lain tiba-tiba muncul tepat di depannya dan memaksanya untuk mengerem. Ia kemudian menatap mobil itu dengan heran, bertanya-tanya apakah pengemudi itu tahu sopan santun. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Apakah dia tahu bahwa mobilnya sekarang sudah berada di pintu masuk tempat parkir? Meskipun demikian, pada saat itu, siluet tinggi itu keluar dari mobil seperti iblis yang menakutkan dan mengintimidasi dari neraka. Begitu Shira melihat pria itu, ia bingung dan terkejut. Kenzo, apa yang dilakukannya di daerah perumahanku? Tuan Wiharja tampaknya tidak senang. Anak yang duduk di kursi belakang dapat melihat dari ekspresi pria itu. Pada saat itu, Shira teringat pada 28 panggilan tak terjawab yang dilihatnya sebelumnya, berpikir Kenzo pasti marah karena jantungnya berdebar kencang. Temperamen pria itu hanya membuatnya semakin takut. Karena itu, dia menelan ludah karena takut sebelum dia menunjukkan sisi menggemaskannya dan mencondongkan tubuhnya ke Kenzo, menjulurkan kepalanya untuk menyambut pria itu. Dunia ini sungguh sempit, Presiden Wiharja. Kemudian, Kenzo perlahan mencondongkan tubuhnya lebih dekat dengan sikap mengintimidasi saat raut wajahnya yang diam menjadi semakin jelas, membuatnya tampak seperti patung tanpa emosi. Di sisi lain, Shira, yang merasakan aura mengintimidasi pria itu, percaya bahwa seseorang seperti dia akan mengalahkan setiap pria lain di wilayah yang sama. Karena itu, dia tidak bisa menahan rasa paniknya karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pria itu padanya. Apakah dia akan marah dan membentakku? Atau apakah dia akan langsung memecatku? Tak lama kemudian, ternyata tak satu pun dari apa yang Shira harapkan terjadi saat pria itu menyangga tubuhnya dengan lengan di rangka mobilnya dan membungkuk sedikit. Detik berikutnya, ia berbicara dengan suara yang memikat. "Aku sudah menunggumu di depan pintu rumahmu. Cepat masuk ke dalam." Sebelum Shira sempat bereaksi, Kenzo pergi ke kursi belakang dan menyapa Leon dengan senyum lembut. "Halo, Leon. Tuan Wiharja, kamu tidak gila, kan?" tanya anak itu. "Tentu saja tidak." Kenzo tersenyum sambil berusaha menahan amarahnya tentang 28 panggilan tak terjawab yang tidak dijawab Shira sebelumnya. Namun, ketika ia mengalihkan pandangannya ke Ongki, matanya seperti pisau tajam, memperingatkannya untuk tidak mendekati wanita itu. Tak perlu dikatakan lagi, Ongki mengerti isyarat peringatan pria itu, mengetahui bahwa Kenzo mencoba menegaskan dominasinya atas Shira. Setelah mobil di depan Shira melaju, Shira mengalihkan perhatiannya ke Kenzo dan berkata, "Aku akan memarkir mobilku di ruang bawah tanah terlebih dahulu." Kemudian, dia pergi memarkir mobilnya dengan serius setelah menemukan tempat parkir yang bagus. Sementara itu, Ongki melihat sekilas wajah Leon dari samping, merasa terkejut dengan apa yang dilihatnya ketika dia mencoba mengingatkan anak itu untuk membawa barang-barangnya keluar dari mobil. Anak ini tampak seperti pria yang baru saja dia temui. Apakah dia ayah dari anak laki-laki ini? Jadi, apakah itu berarti Shira melahirkan seorang anak untuk bosnya? Meskipun Ongki bukanlah orang yang takut akan masalah, dia adalah pria yang memiliki rasa malu dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia mengasihani dirinya sendiri karena harus menyerah pada ide merayu Shira bahkan sebelum dia sempat melakukan apapun. "Shira,
Aku akan mengantar komputermu kepadamu sebentar lagi. Tentu saja, aku akan bekerja lembur nanti. Shira mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu ia memasuki lift bersama putranya dan berjalan menuju lantai 15. Begitu mereka keluar dari lift, Shira disambut oleh pemandangan seorang pria bersandar di dinding dengan ekspresi muram di wajahnya. "Apakah kamu sudah makan, Tuan Wiharja?" Leon bertanya kepada pria itu dengan nada khawatir. "Belum." Kenzo menggelengkan kepalanya karena kelelahan. Anak itu berkata pada ibunya, "Mama, Tuan Wiharja belum makan." "Kenapa kamu tidak makan malam?" Shira menatap pria itu dengan heran setelah mendengar kata-kata putranya. "Aku tidak lapar." Pria itu menggerutu tidak senang. Ketika mendengar jawaban Kenzo, Shira tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening melihat sikapnya yang tidak peduli dengan kesehatannya sendiri. Bertanya dalam hati apakah Kenzo tidak takut kesehatannya akan memburuk karenanya. Setelah membuka pintu, Shira memasuki rumah bersama putranya sementara pria itu mengikuti mereka dan menutup pintu di belakangnya. "Apa yang ingin kamu makan? Apakah ada yang bisa aku masak untukmu?" Dia berbalik dan bertanya. "Mungkin spaghetti juga bisa." Kenzo tidak terlalu pilih-pilih mau makan apa asalkan disiapkan olehnya. Di sisi lain, Shira meletakkan tasnya dan berjalan menuju lemari es, merasa beruntung karena masih memiliki bahan-bahan yang dibutuhkannya di dalamnya. Ia kemudian mengambil beberapa potong ayam dan sebotol saus marinara dari lemari es sebelum mulai memasak. Sementara Shira sibuk menyiapkan makanan Kenzo, Leon tetap berada di ruang tamu untuk menemani pria itu. Demi menjaga udara di rumahnya tetap segar, dia menutup pintu dapur saat memasak. Namun pada saat itu, bel pintu berbunyi tepat saat Leon berkata, "Pasti Tuan Ongki yang datang mengantarkan komputer Mama." Kenzo berdiri dan menatap anak laki-laki itu. "Duduklah di sini. Aku akan memeriksanya." Ketika Ongki membuka pintu, ia disambut oleh seorang pria jangkung dan kekar yang membuatnya tercengang. "Di mana Shira?" "Dia sedang sibuk, jadi berikan saja komputernya kepadaku. Sebentar, aku masih harus mengurus instalasinya." Ongki bersikeras menyelesaikan urusannya meskipun Kenzo menekannya. "Tidak perlu. Mulai sekarang, dia tidak akan lagi membutuhkan jasamu untuk memperbaiki komputernya." Kenzo mengulurkan tangannya dan mengambil komputer itu dari pelukan Ongki sambil menatap Ongki. "Jauhi dia dan biarkan dia sendiri." Sebelum Ongki sempat bereaksi, pintu tertutup tepat di depannya. Kemudian, saat ia tersadar dari lamunannya dan memahami apa yang sedang terjadi, wajah pria itu mulai tampak familiar baginya. "Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya?" Jauh di lubuk hatinya, Ongki yakin bahwa ia pernah melihat wajah Kenzo sebelumnya, mengira bahwa wajah itu mungkin ada dalam daftar orang terkaya di dunia. Oleh karena itu, ia berjalan menuju lift sambil meraih ponselnya, menelusuri daftar orang terkaya di dunia di internet. Tak lama kemudian, ia menemukan analisis tentang orang-orang terkaya di dunia selama 5 tahun terakhir, merasa terkejut dan tercengang ketika melihat foto orang pertama di bagian atas daftar. Ya ampun, orang yang selama ini bersama Shira adalah pewaris keluarga elit terkemuka di negara ini dan Presiden Wiharja Corporation. Saat kenyataan itu mulai terungkap, Ongki merasa kakinya lemas. Ia tidak percaya ia beruntung bisa bertemu dengan seseorang sepenting Kenzo dalam situasi seperti itu. Saat ia tersadar dan mencari daftar miliarder di negara itu, ia terkejut karena nama Kenzo tidak ada lagi di sana.
Namun, ia menemukan sebuah artikel yang menjelaskan mengapa beberapa miliarder negara itu secara misterius menghilang dari daftar tersebut. Setelah mengkliknya, ia melihat bahwa Kenzo adalah orang pertama yang disebutkan dalam artikel tersebut, dan satu-satunya alasan yang diberikan atas hilangnya Kenzo dari daftar tersebut adalah karena ia tidak peduli dengan statusnya. Tidak mengumumkan kekayaan bersih keluarganya hanya membuat hal itu semakin sulit dipahami, sehingga tidak seorang pun dapat membuat perkiraan yang adil. Apapun yang dilihat atau didengar publik mengenai kekayaannya hanyalah puncak dari gunung es. Apa yang ada di bawah permukaan bisa jadi jauh lebih mencengangkan daripada yang mungkin dibayangkan siapapun. Setelah membaca bagian ini, Ongki tiba-tiba merasa senang karena ia tidak bersikap bodoh hingga menyinggung pria itu sebelumnya. Kalau tidak, ia akan mendapat masalah besar. Sementara itu, Shira menata spaghetti setelah ia memasaknya dan membawanya ke meja makan. Leon pun berkata dengan gembira, "Mama, komputermu sudah kembali." Dia membeku. Apakah Ongki mampir? Dia bergegas ke kamar tidur utama, hanya untuk melihat seseorang berjongkok di dekat meja dan menyusun sesuatu dengan penuh semangat. Bukan Ongki, melainkan Kenzo. Dia telah melepas jasnya dan menyingsingkan lengan bajunya, dan saat ini, dia sedang menyiapkan komputernya. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan, kan?" Shira bertanya dengan santai sambil mengintip dari balik bahunya. Dia tidak meragukannya, tetapi lebih khawatir menyuruhnya mengerjakan tugas-tugas yang membosankan. Bagaimanapun, dia tumbuh dengan sendok perak di mulutnya, dan dia mungkin terbiasa memerintah orang-orang di sekitarnya. "Kau kurang percaya padaku," katanya sinis sambil mengerjakan tugasnya tanpa meliriknya sedikit pun. Shira tidak mengabaikan nada permusuhan dari pria itu. "Bolehkah aku tahu apa maksud dari 28 panggilan telepon yang kau berikan padaku tadi? Aku benar-benar mengira sesuatu terjadi padamu." Tatapan Kenzo menjadi gelap saat itu, dan dia berbalik untuk melotot marah padanya sambil bertanya, "Shira, tidakkah kamu merasa sedikit pun bersalah karena memperlakukanku seperti ini?" Mendengar ini, Shira ternganga tak bisa berkata apa-apa. Mereka yang tidak tahu pasti mendengar tuduhan marahnya dan berasumsi bahwa dia telah mengambil uangnya setelah mempermainkan hatinya. Sayangnya, dia tidak bersalah. Dan satu-satunya kejahatan yang mungkin dilakukannya adalah tidak menjawab panggilan teleponnya. Shira menatapnya dengan canggung. "Tentu, aku tidak mengangkat teleponmu, tetapi kau tidak perlu bersikap seperti ini." Sesaat, ia mengira pria itu mirip seorang ibu rumah tangga yang tidak puas. Pikiran itu membuatnya tergagap, dan Shira tertawa sangat keras hingga ia harus berpegangan pada kusen pintu untuk menenangkan diri. Kenzo menatapnya dengan tajam. Jika tatapan bisa membunuh, Shira pasti sudah mati sekarang. "Aku tidak percaya kau menganggap ini lucu." Shira tahu bahwa menertawakannya seperti ini agak tidak sopan, tetapi sangat menghibur melihatnya berjongkok di samping laptop sambil mencoba merakit bagian-bagiannya. Akhirnya, dia menelan tawanya yang tersisa. "Baiklah, aku akan berhenti, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan mengirimiku panggilan spam hanya karena aku tidak mengangkatnya pertama kali." "Aku akan sangat takut," katanya, menunjukkan bahwa dia benar-benar khawatir dengan panggilan teleponnya yang tak henti-hentinya. Kemudian, Shira memasang wajah khawatir saat dia menambahkan, "Aku membuat spaghetti. Mengapa kamu tidak memakannya sebelum menyiapkan komputer?" Kenzo memang lapar, dan dia sudah hampir selesai menyiapkan komputer.
Dia berdiri dan menyipitkan matanya ke arahnya. Orang tadi, siapa nama orang itu? Tanyanya dengan suara rendah. Ongki, jawabnya sambil berkedip. Di mana dia bekerja? Di gedung sebelah gedungku. Apa yang dia lakukan? Dia seorang programmer. Shira sedikit bingung dengan pertanyaan yang diajukannya. Apakah dia benar-benar sedang menginterogasiku sekarang? Saat ini, Kenzo tinggal selangkah lagi dari Shira. Tatapannya menjadi gelap saat ia berkata, "Baiklah. Aku akan mengingatnya." Akhirnya dia mengerti mengapa Kenzo bertanya tentang Ongki. Tangannya terjulur dan mencengkeram lengan Kenzo sambil menekan dengan panik. "Tunggu, apa maksudmu dengan itu? Kau tidak akan mengganggunya, kan? Jika dia terus mengganggu wanitaku, aku akan melakukan lebih dari sekadar mengganggunya. Dia harus berhati-hati jika ingin tetap hidup." Ada kilatan pembunuh di matanya yang gelap saat dia mengatakan ini, dan Shira mengira dia melihat tatapan berbahaya melintas di wajah tampannya. Saat Kenzo hendak keluar pintu, Shira tiba-tiba merasa perlu untuk menjelaskan semuanya kepadanya. Dia bergegas ke pintu dan menutupnya agar putranya tidak mendengar percakapan ini. "Kenzo, jangan pernah berpikir untuk menyakitinya. Kau tampak khawatir padanya. Kau menyukainya atau apa?" Kenzo bertanya dengan dingin tanpa sedikit pun kehangatan di matanya yang berwarna obsidian dan berbadai. Shira terdiam mendengar kemarahan Kenzo. Dari mana semua kecemburuan ini berasal? Aku bukan pacarnya, dan tidak ada yang terjadi di antara kami, jadi mengapa dia tiba-tiba cemburu pada Ongki? Apakah ada gunanya melakukan ini? Lampu-lampu itu menonjolkan sisi menantang dari wajahnya yang halus saat dia mengangkat alisnya ke arah pria di depannya dan berkata dengan sinis, "Kenzo, kurasa kau belum bisa menerima kenyataan bahwa aku bisa menyukai atau jatuh cinta pada seseorang tanpa harus meminta izinmu. Apa hakmu untuk mencampuri kehidupan pribadiku?" Namun, dia tidak tahu bahwa setiap gerakan dan ekspresinya justru menarik Kenzo lebih dalam. Bahkan cara dia bersikap seperti anak kucing yang gelisah membelai dan membangkitkan hasrat terliarnya. Senyum licik tersungging di bibirnya saat Kenzo berkata dengan nada mengancam, "Benar, kau bisa memilih untuk mencintai siapapun yang kau inginkan. Tetapi aku bisa berjanji bahwa orang itu akan berakhir dalam situasi yang paling tidak menguntungkan. Pada akhirnya, aku akan memastikan semua pria yang mengira mereka punya kesempatan denganmu menjadi sangat sengsara sehingga mereka ingin mati saja." Shira belum pernah bertemu seseorang yang sangat tidak masuk akal. Tepat saat dia hendak membalas, Kenzo menutup jarak di antara mereka dan mendorongnya ke dinding. Dia kemudian berkata, "Biarkan aku memberitahumu sesuatu, Shira." Bahasa tubuh seorang pria mengungkapkan banyak hal tentang apa yang dia rasakan terhadap seorang wanita. Detik berikutnya, Shira benar-benar menyadari betapa berbahaya dan mendominasinya pria itu. Bukan hanya tatapan mata pria itu yang membuatnya merinding, tetapi juga cara pria itu bergerak begitu lincah dan memojokkannya seolah-olah dia adalah mangsa yang tak berdaya. Dia bahkan bisa merasakan panas yang keluar dari tubuhnya melalui kain pakaian mereka. Pikirannya seakan hancur saat itu juga, dan darah mengalir deras ke wajahnya. Kenzo telah membuang sikap sopan dan beradabnya, memperlihatkan sifat buas dan kelaparan dalam dirinya. Ia ingin Shira tahu dengan segenap jiwanya bahwa ia tidak jinak seperti yang terlihat. Ia sama ganasnya seperti orang lain, dan ia bukan orang yang bisa diajak main-main.
28 panggilan telepon yang dia lakukan padanya malam ini adalah tembok terakhir yang menahan amarahnya. Shira hendak mendorongnya ketika bibirnya mengecup bibirnya, menuntut dan menghukum seperti biasa. Kulitnya terasa geli ketika sesuatu yang hangat dan menggetarkan mengalir melalui dirinya. Tetapi tepat saat dia hendak tenggelam dalam ciuman itu, pria itu menarik diri darinya dan berjalan keluar pintu, meninggalkannya yang terkejut dan terkulai ke dinding. Shira meninggalkan ruangan setelah menenangkan diri, hanya untuk melihat Kenzo duduk di meja makan menikmati spaghetti buatannya. Dan dia bahkan menyajikan sebagian kecil spaghetti itu kepada Leon. Keduanya tampak seperti pasangan yang riang saat mereka duduk berhadapan dan melahap mie itu dengan lahap. Shira merasa sulit untuk mempercayai bahwa pria ini, yang tampak seperti seorang suami rumah tangga yang hangat dan ramah, telah menjepitnya ke dinding seperti orang kasar beberapa saat yang lalu. Dia hanya orang brengsek yang punya silsilah, pikirnya muram. Ia mulai membenci dirinya sendiri karena membiarkan Kenzo membuatnya merasakan semua hal itu di ruangan itu. Mungkin ia memang orang yang mudah ditipu. Kenzo mengajak Leon jalan-jalan malam setelah makan malam. Meski hari sudah larut, Shira tahu bahwa anaknya akan aman bersamanya. Saat ini, ia duduk di sofa dan membiarkan pikirannya mengembara, tetapi ia menggigit bibir bawahnya saat menyadari bahwa ia sedang memikirkan ciuman tadi. Ciuman itu sangat menuntut dan tak kenal ampun. Kenzo dalam segala hal menjijikkan, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak dapat dipahami Shira, ia terhanyut dalam arus ciuman Kenzo yang manis dan kuat. Ia ingat dengan jelas perasaan seperti ada bagian kosong dalam dirinya yang akhirnya terisi, dan ia kecewa ketika Kenzo tiba-tiba menarik diri pada akhirnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak jatuh cinta padanya, kan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.